Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Sabikia Ghafur dengan NIM 241101010026, Prodi PAI. Di sini saya akan mengulas tentang buku yang berjudul Ilmu Hadis, yang dimana penulisnya yaitu DRS Munzir Suparta MA, yang diterbitkan dari Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja kepada poinnya, yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian hadis. Nah, hadis sendiri dengan hadis yaitu sumber ataupun ucapan yang dari Nabi, perbuatan yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Jadi yang dinamakan hadis itu apa yang telah diucapkan dari perkataan maupun tindakan itu dinamakan hadis. Yang terpenting yaitu dari Nabi, bukan dari Nabi maksud. Dan juga selain dari pengertian hadis, di sini juga disebutkan pengertian sunnah. Yang dinamakan sunnah yaitu apapun yang dilakukan tidak berdosa dan dilakukan mendapat pahala. Singkatnya saja ya. Dan pengertian khobar ataupun asar menurut bahasa di sini yaitu serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, di mana pengertian khobar itu menurut istilah antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda pendapat. Jadi itu yang dinamakan khobar atau biasa disebut dengan berita. Dan pada bab yang pertama ini, yang terakhir yaitu tentang pengertian hadis qudsi. Kita tidak asing ya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu yaitu hadis yang mana Rasul SAW kadang menyampaikan kepada para sahabat nasihat-nasihat tersebut dalam bentuk wahyu. Akan tetapi wahyu tersebut bukanlah bagian dari ayat, yaitu bisa disebut dengan hadis qudsi. Dan asal kalian tahu juga ya, hadis-hadis itu ada berbagai bentuk. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis wahmi, dan yang terakhir adalah hadis ahwali. Dan di sini lanjut saja kepada ilmu hadis. Yang dinamakan dengan ilmu hadis yaitu beberapa topik ataupun pembahasan mengenai tentang hadis, dan di situ menjadikan pengetahuan tersendiri. Kita lanjut pada bab yang menjelaskan tentang unsur-unsur pokok hadis. Di sini ada 3 macam. Untuk yang pertama yaitu sanad. Sanad sendiri pengertiannya yaitu kata sanad sendiri memiliki arti yaitu sandaran dalam bahasa atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Jadi bisa dikatakan demikian karena hadis bersandarkan kepadanya, maka itu yang dinamakan sanad. Pada poin yang keduanya yaitu matan. Matan ya, bukan mantan. Nah, di sini matan ini adalah pengertiannya suatu kalimat tepat di akhir pada sanad. Dan yang ketiga yaitu rawi. Rawi di sini adalah orang yang meriwayatkan atau yang memiliki hadis atau yang mengetahui hadis itu. Baik, lanjut kepada bab 2 yaitu tentang kedudukan dan fungsi. Ini disebutkan kedudukan dan fungsi hadis itu yaitu Al-Quran sendiri dan hadis merupakan 2 sumber hukum syariat, yang mana Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Jadi bisa dijelaskan seperti seorang mujtahid dan seorang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencakupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Baik, kita lanjut di poin B-nya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis dan Al-Quran itu adalah saling terkaitnya. Karena apa? Karena dari Al-Quran sendiri yaitu yang sudah termasuk dari wahyu dari Allah. Sedangkan hadis itu adalah perilaku ataupun tindakan yang dimana itu seperti diberikan petunjuk dari Allah sendiri. Namun bedanya di sini kalau Al-Quran itu adalah termasuk dari wahyunya, sedangkan hadis ini yaitu tindakan, ucapan maupun perbuatannya.
Jadi untuk fungsinya sendiri di kehidupan seperti ini yaitu untuk pembelajaran bagi kita, seperti apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan apa yang dilarangkan bisa kita cegah, dan juga apa yang diharuskan atau diwajibkan kita bisa laksanakan. Baik, kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Di sini di poin A-nya yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Oke, kita langsung lanjut ke poin A-nya, yaitu cara penyampaian Rasulullah SAW. Cara penyampaian Rasulullah SAW terhadap hadis, yaitu bisa dilihat dari berbagai macam, bisa dari lisan, tindakan maupun perbuatan. Di sini saya contohkan di penyampaian secara lisan. Jadi Rasulullah sering menyampaikan wahyu itu secara langsung kepada para sahabat dalam bentuk lisan, terutama ayat-ayat Al-Quran. Jadi para sahabat waktu itu menghafalkan apa yang Nabi ucapkan tadi untuk ditulis, ataupun para sahabat ini menulisnya. Seperti contoh Rasulullah SAW membacakan wahyu yang di situ yaitu seperti contohnya saat itu Rasulullah membacakan wahyu yang baru turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan di mana sahabat itu menulisnya. Dan yang kedua yaitu pada secara tindakan, di mana Nabi itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat dan juga haji, ibadah-ibadah yang lain itu seperti sedekah, itu termasuk dari penyampaian Nabi terhadap hadis yang melalui tentang perbuatan maupun tindakannya. Baik, di bab keempat di sini yaitu tentang pembagian hadis, di mana pembagian hadis itu ditinjau dari dua, yaitu segi kualitas dan juga kuantitas. Nah, di segi kuantitas ini ada dua juga, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Dan yang kualitas ada hadis makbul dan juga mardud. Untuk lebih singkatnya saya perjelaskan. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dalam setiap tingkat sanad, yaitu mata rantai perawi, hingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, yaitu berbohong, serta berdasarkan indera, yaitu penglihatan. Secara bahasanya hadis ahad ini yang berarti al-wahid atau satu, yang mana artinya yaitu suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah terbatas. Baik, perbedaan dari hadis makbul sama hadis mardud itu adalah kalau makbul itu diterima karena memenuhi syarat, sedangkan mardud itu ditolak karena tidak memenuhi syarat. Jadi yang ditolak ini, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil hukum karena ada kelemahan dalam sanad atau matanya. Dan juga sebaliknya, kalau di makbul itu bisa dijadikan dalil hukum karena tidak ada kelemahan, dan di situ ada sanad dan juga matanya. Baik, kita lanjut ke bab yang lain, yaitu hadis maudhu, atau yang biasa kita ingat yaitu hadis palsu. Jadi hadis maudhu ini adalah hadis palsu yang dikarang atau disandarkan secara dusta atau membohongi kepada Nabi, yang mana beliau ini tidak pernah mengucapkannya ataupun melakukan dan juga menyetujui apa yang sudah diedarkan itu dari dirinya, yaitu dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah memerintahkan agar seperti itu. Seperti contohnya yaitu utlubul ilma walahu bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, seperti itu memang terlihatnya kayak hadis ya, padahal itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Jadi itu adalah karangan rekayasa dari nabi-nabi palsu. Meskipun hadis ini sudah sangat banyak ya yang menyebar itu, namun ini diperselisihkan kesahihannya, yaitu kebenarannya, bagaimana ulama menilainya maudhu atau dhaif jiddan karena tidak ada sanad yang kuat.
Baik, menurut saya untuk kelebihan buku ini yaitu bahasa yang mudah dipahami. Pertama yaitu bahasanya, karena buku ini menurut saya ditulisnya itu dengan bahasa Indonesia yang cukup sederhana dan juga cocok untuk mahasiswa awal seperti saya yang baru belajar tentang ilmu hadis. Dan untuk struktur materi yang sistematis, biasanya buku yang diterbitkan dari Raja Grafindo Persada ini memang mengikuti format pengajaran kampus. Jadi mulai dari pengertian hadis dan juga sejarah kualifikasi dan lainnya itu bisa dapat dipahami bagi kami yang masih belajar. Menurut saya untuk kekurangannya yaitu tentang kedalaman materi, karena terbatas. Buku ini bersifat pengantar sehingga kurang mendalam. Sebenarnya itu bukan kekurangan sih, tapi lebih ke apa salahnya kenapa tidak lebih luaskan lagi, diperdalam lagi untuk untuk ilmu-ilmu yang dijabarkan, seperti kayak pembahasan masalah kritik tentang sanad, matanya itu, dan lebih lanjutnya itu lebih baiknya itu kayak dirincikan. Kalau di sini kan lebih kayak disingkat-singkat gitu. Terus juga minimnya kajian kontemporer, yaitu buku ini kemungkinan tidak banyak membahas pendekatan modern dalam studi hadis seperti pendekatan historis, kritis, atau metodologi lainnya. Jadi menurut saya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.